Bismillah. Oke, sekarang masuk ke pembukaan stoichiometry. Kalau misalnya kita punya seragam, ini sama-sama seragam sekolah semua ya. Selain seragam pramuka dan batik, jadi warnanya putih semua. Terus, uh, misalnya bahannya sama semua ya. Warna putih, bahannya sama. Sampai ukurannya pun sama, ukuran lebarnya sama. Dan panjangnya ini sama semua, tiga-tiganya. Ini sama ya, tiga-tiga sama. Tapi ternyata setelah kita telusurin, ada bedanya. Beda di mana? Oh, jumlah kancingnya beda. Ini 3, ini 4, ini 5. Nah, kalau gitu, dia sama-sama seragam kan? Cuma ada perbedaannya dikit. Nah, ternyata hal yang sama, tapi memiliki properti yang beda, itu kita temuin juga di atom. Ya, udah cukup bahas seragam, sekarang bahas atom. Misalnya kita punya atom hidrogen, unsur hidrogen. Nah, di alam ini yang kita temuin paling banyak itu adalah dia bentuk hidrogen, nomor atomnya 1, nomor massanya 1. Ya. Kalau kita mau nelusurin lebih jauh, kita nanti nemuin lagi hidrogen yang lain dengan nomor atom 1 dan nomor massa 2. Gimana nih? Yang hidrogen sebenarnya yang mana nih? Dua-duanya hidrogen yang sebenarnya ya. Cuman yang kita temuin di alam sebenarnya itu paling banyak sejauh ini itu kita nemuinnya ini. Protium kita nyebutnya ya, hidrogen. Kalau dalam bentuk dia nomor atomnya 1, nomor massanya 1, dia protium kita nyebutnya. Nah, dia itu kita nemuin dengan kelimpahan sekitar 99,9 sekian persen di alam ini ya, dari hidrogen. Kalau yang ini, deuterium, dia kita nemuinnya sekitar 0,01 sekian persen gitu. Nah, ini baru dua jenis hidrogen yang kita sebutin. Nanti ada lagi yang hidrogen 31, ada lagi 4 ya, cuman yang aneh pengen sebutin ini dua ini dulu ya. Nah, ini kita sebut apa ketika dia punya dua atom dengan nomor atom unsur dengan nomor atom yang sama, namun nomor masanya beda. Kita nyebutnya apa? Nyebutnya isotop ya. Nomor atomnya sama, nomor masanya beda. Ya. Nah, ini pengaruhnya kemana? Oke, sebelum kita bahas pengaruhnya kemana, ini ingat-ingat dulu ya, nomor atom itu ialah jumlah proton. Berarti di satu ini, satu yang bawah ini adalah jumlah proton ya. Jumlah proton. Nah, yang atas ini bisa 1, bisa 2, nanti bisa 3 kan. Kita nyebutnya nomor massa ya. M ini massa yang atasnya kita sebut nomor massa kan. Nomor massa Nm. Nah, nomor massa itu ialah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Muatan positif ditambah muatan netral kan. Inti atom kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya atom hidrogen yang 21 ini dia itu ketambahan satu neutron. Yang 1,1H ini dia nggak ada neutronnya ya, cuman dari proton 1 terus jadi nomor massa. Tapi ketika dia jadi 21, nah ini protonnya 1, tapi karena ada ketambahan satu neutron jadi 2 nomor massanya gitu ya. Makanya kalau tadi kita bikin karakteristik dari kita sebut seragam itu, misalnya seragam hari Senin ya, misalnya ya warnanya harus putih kan. Terus apa lagi? Terus punya kantong misalnya di dada ya. Terus punya kancing. Nggak boleh sletingan di sini kan, harus kancing. Kayak gitu. Nah, itu baru kita sebut seragam. Nah, ini kita itu sebut dia itu suatu unsur tertentu kalau memiliki proton ya.
jumlah proton tertentu. Maksudnya gimana? Maksudnya proton ini unik, nggak kayak neutron. Neutron hidrogen tadi bisa aja dia beda kan? Bisa ada hidrogen yang nggak punya neutron, ada hidrogen yang punya neutron, ada hidrogen yang neutronnya lebih banyak lagi gitu kan. Tapi protonnya tetap satu-satu terus, hidrogen satu-satu terus. Nah, oksigen juga gitu. Oksigen 16, misalnya oksigen 16, O8. Nah, oksigen itu ya selama di oksigen nanti dia pasti nomor atomnya itu 88 terus, protonnya dia 8 terus gitu ya. Oke, sorry nih rada nggak rapi, terlalu semangat jelasinnya. Jadi ingat, defining karakteristik dari suatu unsur itu ya protonnya, dari suatu atom itu ya protonnya ya. Jumlah protonnya berapa sih? Oke, sekarang kita masuk ke kelimpahan. Kalau tadi kita sebutin kelimpahan hidrogen yang satu hidrogen ini dia sekitar 99-an dan yang satu ini dia 0,01%. Nah, kita sekarang mau bahas yang namanya tembaga. Tembaga itu apa? Lambangnya Cu ya. Kok tembaga jadi Cu? Ya, bahasa Indonesia tembaga. Terus bahasa Inggrisnya kopa, bahasa Latinnya cuprum kan? Ya sama kayak timbal lah. Timbal apa? PB ya. Timbal PB apa hubungannya? Ternyata di bahasa Inggrisnya kan juga lead kan? Di bahasa Inggrisnya dia lead. Ternyata kalau di bahasa Latinnya dia plumbum. Oke, sedikit trivia aja. Masuk ke Cu. Nah, di alam semesta ini kita nemuin Cu itu dalam jumlah terbesarnya itu ketika dia memiliki nomor massa 63. Ya. Ini itu sekitar, kita nemuinnya itu sekitar 63% ya. Dan kita nemuin juga yang lain dalam nomor massa lain Cu itu nomor massanya 65 sekitar 30%-an, 31 lah ya. Ini bukan 63, sorry, ini 69. Sorry. 63 itu ininya, 69 itu ininya, sorry. Oke. Nah, kita pengen tahu nomor massanya itu berapa sih, nomor massa relatifnya ya. Nomor atom relatifnya berapa? Massa atom relatifnya, oke, sorry. Massa atom relatif. Oke, dari kelimpahan dan dari nomor massa ini kita bisa hitung ya, bahwa kayak pakai rata-rata aja, cuman ini rata-ratanya gini. 63 dikali 69% ditambah 65 dikali 31%. Nah, inilah nanti angka yang kita dapat kalau kita lihat tabel periodik kita. Tabel periodik kita gimana? Kalau Cu nomor atomnya 29, lambangnya Cu, namanya tembaga ya. Namanya tembaga. Terus nomor massanya berapa? Nomor massanya kita ngeliatnya di bawahnya 63,55 ya. Nah, ini dialah 63,55 ini dapat dari perhitungan kayak gini. Nanti dapat 63,55. Satuan massa atom. SMA, karena dia bukan gram. Kan kita ngomongin massa kan. Massa biasanya kalau kita ngomongin sehari apa? Gram, kilogram. Tapi kan atom itu kecil banget ya. Kecil banget sampai nggak nyampe. Kalau gram nanti mungkin 0,00 berapa gitu, sampai banyak banget kan. Makanya kita nyebutnya satuan massa atom, SMA. Nah, ini tadi sebenarnya nggak secantik ini angkanya ya. Ini aslinya nanti 62,929 dikali 0,6915 ditambah 64,927 dikali 30% dalam desimal juga aja biar 30,85 kan. Nah, nanti ini kalau kita kalkulasi nanti baru dapat 63,54 berapa gitu, baru kita buletin jadi angka segini ya. Oke, kenapa kayak gini? Ya karena ternyata Cu itu kita temuin di alam itu yang nomor massanya 63 itu lebih banyak daripada yang nomor massanya 65 kan. Sorry, ulang ya. Cu itu kita temuin di alam lebih banyak
dia bernomor massa 63 dibanding yang bernomor massa 65, lebih sedikit kita nemuinnya. Maka dari itu nanti antara 63 sama 65 bakal lebih condong ke 63. Tuh kan bener kan? Lebih mendekati 63 daripada mendekati 65 karena dia kelimpahannya lebih banyak di alam, kita nemuinnya yang 63 sebanyak sekitar 69 persenan. Kalau yang 65 cuma sekitar 31 persenan. Walaupun dua-duanya kita nemuin di alam. Makanya kita nggak bilang CU itu 64 CU nomor masanya 64 karena kita langsung rata-rata, nggak gitu, karena kenyataannya di alam kita lebih banyak nemuin yang 63. Nah, maka dari itu habis dirata-ratain dengan kelimpahannya baru jadi yang kita temuin di tabel periodik. Kasus yang sama untuk hidrogen tadi ya. Hidrogen kita nemuin di tabel periodiknya kan gini kan, 11H. Walaupun 21H ini ada, cuman kelimpahannya dikit banget kalau dibandingin sama yang 11H. Oke, itu untuk bukan stoichiometry ya.